Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya, Bu. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, kan masih hari pertama masuk kerja. Ya, ini hari awal kita masuk kerja, harusnya semangat. Saya ulangi lagi. Coba. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Direktur Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Ghifari Al-Ustadz Dr. Andes Haji Dimyati, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Al-Ghifari Al-Ustadz Hafiz Wakanila Fauzizar SPD, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Al-Ustadz Muhammad Romadona SPD, serta yang kami muliakan Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah Al-Ghifari, serta yang tak lupa ya kami haturkan ribuan terima kasih, ribuan banyak ucapan dan apresiasi, yakni pemateri kita, yakni sudah menyempatkan hadir pada kesempatan pagi hari ini, yakni Ustazah Nur Fayatun Hasanah. Kemudian nanti juga ada diisi oleh salah satu guru terbaik kita juga yang ada di SMP, yakni Al-Ustadz Muhammad Mandala Putra Marga MPD. Beliau adalah salah satu kaur prestasi SMP, juga termasuk Ketua Ikornas Lampung Timur. Banyak sekali ini prestasi-prestasinya, dan juga termasuk juga dosen Universitas Terbuka Lampung. Insya Allah nanti akan diisi, tapi sebelumnya di samping saya sudah ada Al-Ustazah Nur Fayatun Hasanah. Beliau ini adalah salah satu guru SMP termuda. Beri aplaus dulu. Beliau adalah guru untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Beliau akan pada hari ini akan diberikan kesempatan mengisi materi kajian tematik Ramadan yang bertema sejarah kemerdekaan. Nanti akan diisi oleh Ustazah Nur Fayatun Hasanah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang indah ini, pagi yang sejuk ini, kita semua dapat hadir di ruangan yang insya Allah selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan lantaran kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal kebaikan. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, yang selalu mengikuti ajarannya sesuai dengan syariat agama Islam, sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kelak mendapatkan syafaat serta pertolongannya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian para hadirin yang berada di online yang sedang menyaksikan pada kesempatan pagi hari ini, baik untuk mengawali kajian kita pada pagi hari ini untuk mendapatkan berkah, ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih bertemu dengan bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kajian pagi hari ini kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk tema pada pagi hari ini yakni sejarah kemerdekaan. Tentunya
kita sudah mengetahui bagaimana sejarah kemerdekaan negara kita. Tentunya negara Indonesia ini merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tentunya bagaimana sih detailnya, bagaimana perjuangannya, mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang tahu. Mungkin sebagian juga sudah banyak yang paham, mungkin sudah belajar dari SD, kemudian dari SMP juga belajar, SMA, kemudian kuliah, yang ngambil kuliah di bagian ilmu pengetahuan sosial dan lain sebagainya. Mungkin sebagian besar sudah banyak yang tahu mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih detailnya lagi, mari kami perkenalkan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, yakni Ustazah Nurfayatun Hasanah. Pada Ustazah tak perlu lama-lama, langsung saja diberikan materi yang sangat-sangat relevan, yang sangat-sangat sejarah banget ini, ya, sejarah banget, karena anak-anak zaman sekarang ini pada banyak melupakan sejarah, ya, padahal sejarah itu penting. Nah, oleh sebab itu kami mohon bimbingannya, kami mohon pencerahannya, kami mohon juga materi yang terbaiknya dari Ustazah Nurfayatun Hasanah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Sunarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Abu Jar Al-Ghifari, yang saya hormati Bapak Wakil Kurikulum dan Bapak Wakil Kesiswaan serta Ustazah yang saya banggakan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, di kantor ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Momen ini merupakan momen pertama kali saya untuk menyampaikan kajian atau pembicaraan. kajian Zah. Nah, kajian di depan senior saya. Sebelumnya saya belum pernah menyampaikan kajian seperti ini, jadi ini merupakan pengalaman yang pertama bagi saya. Nanti jika ada kesalahan kata atau penyampaian materi, saya mohon maaf untuk Ustazah. Sebelum kita membahas mengenai apa itu sejarah kemerdekaan, bagaimana bangsa Indonesia melewati kemerdekaan Indonesia, kita harus terlebih dahulu mengetahui mengenai konsep sejarah itu apa. Nah, jadi kebanyakan orang menganggap bahwa sejarah adalah peristiwa masa lampau yang berasal dari fakta-fakta yang akurat. Tetapi pengertian semacam itu tidak disalahkan, namun mengakibatkan konsep dari sejarah itu hanya bisa menghafal tahun, menghafal bulan, menghafal tanggal, bahkan cuma bisa dengan menghafal tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia saat itu. Nah, jadi di sini para ilmuwan atau para sejarawan pada saat itu sudah menyimpulkan atau sudah mengartikan mengenai pengertian sejarah itu sendiri. Nah, salah satunya ada tokoh sejarawan bernama Edward Hall. Nah, beliau itu menulis mengenai sejarah itu di bukunya yang berjudul What is History. Nah,
Jadi beliau itu menganggap bahwa sejarah adalah sekumpulan peristiwa masa lalu yang tertuang di dalam fakta-fakta yang akurat yang tersusun berdasarkan dialog yang ada. Nah, jadi itu merupakan pengertian sejarah menurut ilmuwan Edward tersebut. Jadi ketika kita mengambil kesimpulan dari tokoh tersebut atau dari sejarawan tersebut, maka pengertian yang kita bisa ambil secara lebih minim atau lebih ringkasnya, yaitu sejarah adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang sesuai dengan data yang akurat atau data-data yang real yang tersusun dalam penulisan historiografi. Jadi di sini penulisan dalam sejarah itu bermakna dengan nama historiografi. Nah, jadi sejarah juga berasal dari bahasa Arab nih Ustazah. Dari kata sajaratun yang artinya, ada yang tahu Ustazah? Pohon, benar. Jadi sejarah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata sajaratun yang artinya pohon. Kenapa sih harus pohon? Kenapa enggak yang lainnya? Jadi di sini tuh sejarawan menganggap bahwa pohon itu memiliki makna tersendiri, dari akar sampai ke daunnya itu memiliki perkembangan. Jadi hal tersebut itu dikaitkan dengan silsilah. Jadi sejarawan itu menganggap bahwa pohon itu memiliki makna, yaitu sama kaitannya dengan sejarah. Jadi antara sejarah dari masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang itu memiliki satu keterkaitan. Nah, tidak hanya itu, jadi di masa Nabi, di masa Rasulullah itu kita sudah diajarkan untuk meraih kemerdekaan pada saat itu. Nah, saya ambil itu contoh dari kisah Nabi Musa alaihissalam, yang dimana Nabi Musa itu mengorbankan Bani Israel atau membantu Bani itu, tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 49 dan Quran surat Al-A'raf ayat 127 dan Ibrahim ayat 9. Mungkin dari Ustazah ada yang ingin mau membacakan mengenai firman Allah tentang Nabi Musa alaihissalam untuk memperjuangkan kemerdekaan dari Bani Israel. Ya, Ustaz Muslim, silakan dibacakan Quran. Ada 3 surat yang mengenai kemerdekaan Bani Israel, itu ada Al-Baqarah ayat 49, Al-A'raf ayat 127 dan Quran surat Ibrahim ayat 6. Ayat 9. Oke, artinya Ayatnya. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. Artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhan. Terima kasih untuk Ustaz Musri. Jadi di Quran surat Al-Baqarah ayat 49 itu menjelaskan bahwa bagaimana sih cara Nabi Musa alaihissalam untuk memperjuangkan kaum Bani Israel terhadap penindasan dari Fir'aun tersebut. Nah, jadi ketika kita dikaitkan dengan sejarah kemerdekaan bangsa kita tersendiri, bangsa Indonesia itu untuk meraih kemerdekaan Indonesia itu sudah mengalami berbagai banyak peristiwa-peristiwa
Nah, tidak semudah itu bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaannya. Nah, kita ketahui bahwa banyak para tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan pada saat itu, baik para tokoh pemerintahan, tokoh terpelajar, bahkan sampai para ulama memperjuangkan mengenai kemerdekaan Indonesia tersebut. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1949. Jadi ketika rakyat Indonesia memerdekakan negaranya itu pada tanggal 17 Agustus 1945, di situ ada sebuah peristiwa yang dimana dilatar belakangi dengan salah satu faktor, yaitu Jepang kalah di pertempuran Perang Dunia Kedua. Nah, itu menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia. Tetapi Indonesia merdeka itu bukan pemberian dari Jepang. Jadi Indonesia merdeka itu atas lahir dari bangsa itu sendiri. Jadi banyak peristiwa yang dilakukan atau dilalui oleh bangsa Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Nah, yang pertama itu ada peristiwa kekalahan Jepang dan janji Jepang atas kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri dari Jepang yang bernama Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada saat itu di perjanjian atau di parlementer perkumpulan tokoh-tokoh Jepang dan Indonesia pada saat itu. Nah, yang kemudian Soekarno dan Hatta meyakinkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan atau janji kemerdekaan terhadap Indonesia saat itu. Nah, kemudian janji yang diberikan oleh bangsa Jepang atau pemerintahan Jepang terhadap Indonesia itu dimulai untuk bisa meyakinkan bangsa Indonesia dengan diperbolehkannya, dikibarkannya bendera merah putih. Akan tetapi itu pengibaran bendera merah putih itu setara dengan bendera Jepang. Nah, ada yang tahu nama bendera Jepang itu apa? Nah, jadi nama bendera Jepang sendiri itu Hinomaru. Jadi pengibaran bendera merah putih dengan bendera Hinomaru itu setara, tidak boleh melibutkan bendera Jepang pada saat itu. Itu janji awal janji untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian setelah diperbolehkannya pengibaran bendera merah putih yang setara dengan pengibaran bendera Jepang pada saat itu, Jepang juga membentuk sebuah badan. Nah, di sini badannya itu namanya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia saat itu. Nah, kita kenal dengan BPUPKI. Nah, di BPUPKI tersebut Jepang memberikan sebuah iming-iming janji, tetap menegaskan iming-iming janji kepada bangsa Indonesia, tetapi Jepang mau ada timbal baliknya nih. Nah, Jepang mau timbal balik dari bangsa Indonesia itu adalah bangsa Indonesia membantu Jepang untuk melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jadi Jepang di sini itu tidak semudah itu untuk memberikan kemerdekaan Indonesia, tapi harus ada timbal baliknya. Jadi timbal baliknya adalah bangsa Indonesia itu mau nggak mau harus membantu Jepang untuk membantu melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua. Nah, disitulah mulainya terbentuknya BPUPKI untuk awal janji Jepang terhadap Indonesia. Nah, tugas pertama BPUPKI adalah untuk merumuskan sebuah falsafah ideologi negara pada saat itu, yang dimana BPUPKI ini merancang apa saja sih yang diperlukan Indonesia untuk kemerdekaannya. Nah, di situ tuh isinya ada para tokoh Jepang dan Indonesia, nggak semua tokoh Jepang. Nah,
sebuah piagam yang bernama, ada yang tahu Ustazah, piagam yang dihasilkan dari Badan Penyelidik Usaha Perikatan Pendidikan Indonesia. Nah, nama piagam hasil dari rumusan BPUPK itu adalah nama Piagam Jakarta, yang dimana dibentuk oleh panitia kecil atau panitia 9 pada saat itu namanya. Nah, hasil dari Piagam Jakarta juga itu nantinya akan melahirkan Pancasila yang saat ini kita pakai sampai sekarang. Nah, itu berawal dari Piagam Jakarta. Nah, kemudian tugas BPUPKI sudah selesai, habis itu BPUPKI dibubarkan, terbentuklah partai atau terbentuklah badan juga, tapi namanya beda, yaitu namanya PPKI. Ada yang tahu kepanjangan dari PPKI? Jadi kepanjangan dari PPKI itu adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana saat itu dikomandoi atau diusungkan oleh Dewan Jenderal Militer Jepang dari selatan, dari Delta, yaitu dari Vietnam, yang dimana saat itu pada tanggal 18 Agustus 1945 Soekarno dan Hatta pergi ke Delta, pergi ke Vietnam untuk menghadiri peresmian secara simbolis terbentuknya PPKI. Nah, di situ juga Dewan Jenderal Militer Jepang yang dari Delta, yang dari Vietnam itu menegaskan kembali mengenai janji kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta menanyakan nih kepada Dewan Jenderal, apakah benar Jepang benar-benar ingin menjadikan kemerdekaan Indonesia, dan jenderal tersebut itu menegaskan kembali, bahkan menjadikan kembali akan memerdekakan Indonesia. Nah, seiring berjalannya PPKI tersebut, peresmian PPKI tersebut, dan di situ juga bersamaan dengan terbunuhnya kota Jepang oleh para tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Kota yang dibom oleh tentara sekutu di Jepang, ada yang tahu bernama kota apa? Nah, kota yang dibom oleh tentara sekutu yaitu bernama Hiroshima dan Nagasaki, yang dimana kota tersebut kota terpenting di Jepang atau pusat yang paling penting di Jepang. Jadi adanya pengorbanan yang dilakukan oleh tentara sekutu kepada Jepang di kota Nagasaki dan Hiroshima membuat bangsa Indonesia itu mengalami pemerintahan kekuasaan atau kekosongan kekuasaan, vacuum of power pada saat itu. Jadi dengan adanya penyerahan Jepang terhadap sekutu tanpa syarat, disitulah terjadinya kekosongan kekuasaan. Nah, di situ mengakibatkan atau berinisiatiflah bangsa Indonesia untuk untuk melakukan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Nah, jadi berawal dari Jepang kalah terhadap sekutu atau menyerah tanpa syarat pada saat itu, mengalami sebuah peristiwa yang dimana adanya peristiwa Rengasdengklok pada saat itu. Nah, jadi adanya penyerahan Jepang terhadap sekutu pada Perang Dunia Kedua akibat dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki membuat para golongan muda dan golongan tua berencana untuk untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Tapi pada saat itu juga terjadilah perdebatan antara golongan tua dan golongan muda pada saat itu, yang dimana golongan tua itu berpendapat atau memiliki pemikiran tersendiri bahwa rencana dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus dibahas di sebuah sidang PPKI. Nah, karena PPKI itu merupakan badan untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Mau nggak mau rencana proklamasi itu harus dibahas di PPKI. Takutnya golongan muda itu takutnya melenceng dari anggaran-anggaran atau pelanggaran-pelanggaran dari PPKI. Tetapi golongan muda nih berbeda pendapat dengan golongan tua. Golongan muda berpendapat bahwa harus disegerakannya
itu. Nah, golongan muda juga beranggapan bahwa PPKI ini bukanlah badan yang semudah itu untuk mau merealisasikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda beranggap bahwa PPKI adalah itu badan bentukan Jepang, bukan badan bentukan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat itu. Yang kemudian golongan muda juga beranggapan bahwa harusnya itu Indonesia lahir merdeka itu dari diri sendiri, bukan atas pemberian negara-negara penjajahan, bahkan sampai negara Jepang pada saat itu. Dan golongan muda beranggapan bahwa janji Jepang terhadap kemerdekaan Indonesia itu hanya tipu muslihat saja, atau hanya tipu-tipu saja, atau iming-iming saja Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Padahal pada dasarnya Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia itu untuk mau nggak mau bangsa Indonesia itu harus ada timbal baliknya untuk membantu Jepang di Perang Dunia Kedua pada saat itu. Nah, itu sebuah peristiwa. Nah, selanjutnya nggak sampai di situ untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, ada peristiwa yang namanya peristiwa Rengas Dengklok, yang dimana golongan muda selalu meyakinkan Soekarno dan Hatta melalui Wikana. Wikana itu termasuk anggota golongan muda. Wikana ini selalu meyakini Soekarno dan Hatta untuk terus atau untuk berpikir lagi untuk lanjut memerdekakan Indonesia pada saat itu. Tetapi Soekarno dan Hatta itu tetap kekeh nggak mau untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena pada saat itu yang Soekarno dan Hatta itu berpikir bahwa rencana kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus tetap dibahas di PPKI. Jadi golongan muda yang diwakilkan oleh Wikana tersebut itu gagal untuk merayu Soekarno dan Hatta, yang kemudian golongan muda ini berunding dan hasilnya adalah akan mengamankan Soekarno atau mengasingkan Soekarno itu di Rengas Dengklok. Jadi di sana Soekarno dan Hatta itu diasingkan, diamankan oleh para golongan muda untuk meyakinkan bahwa ayo nih segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, karena kesempatan nih, karena adanya kekosongan kekuasaan di bangsa Indonesia. Nah, setelah adanya perundingan terjadilah kesepakatan antara golongan muda dengan Soekarno dan Hatta. Kemudian Soekarno dan Hatta mengatakan bahwa mereka akan menjanjikan menyegerakan proklamasi kemerdekaan ketika beliau itu kembali ke Jakarta, yang kemudian oleh Ahmad Subarjo dijemputlah nih Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Nah, Ahmad Subarjo juga menegaskan kepada kaum golongan muda akan menjanjikan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya, yaitu jam 12 siang pada saat itu. Nah, yang kemudian setelah kembalinya Soekarno dan Hatta dari Rengas Dengklok menuju ke Jakarta, Soekarno dan Hatta itu langsung menuju ke pangkalan militer Jepang, yaitu pada saat itu yang ada di Jakarta, membicarakan mengenai rencana proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Tetapi para jenderal militer pada saat itu tuh tidak mau atau tidak menyetujui. Jadi tidak adanya kesepakatan antara Soekarno dan Hatta dengan Dewan Jenderal Militer Pelabuhan yang ada di Jakarta pada saat itu. Yang kemudian Soekarno dan Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda. Nah, di sana Soekarno dan Hatta itu menganggap bahwa rumah Laksamana Maeda itu Laksamana Maeda itu Laksamana Maeda itu sangat aman untuk merencanakan program proklamasi kemerdekaan pada saat itu. Yang kemudian disitulah mereka berunding dengan para tokoh-tokoh di rumah beliau dan menghasilkan sebuah rumusan, yaitu teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno pada saat itu. Nah, yang kemudian hasil dari teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno itu
diketik oleh Sayuti Melik, dan hasil ketikan naskah proklamasi dari Sayuti Melik kita kenal saat ini dengan tes proklamasi autentik pada saat itu. Nah, selanjutnya setelah mengalami peristiwa di Rengas Dengklok, terjadilah proklamasi kemerdekaan. Kabar dari proklamasi kemerdekaan yang akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu tersebar luaskan secara lisan. Nah, di situ para tokoh datang ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 46 Jakarta. Saat ini tuh dikenal masih nomor 1 Jakarta. Nah, disitulah terjadi pembacaan teks proklamasi pada jam 10 pagi dan diiringi pengibaran bendera merah putih dan nyanyi lagu Indonesia Raya pada saat itu. Nah, di situ banyak para tokoh yang datang untuk menyaksikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Dan bendera merah putih itu dikibarkan oleh 3 anggota tentara putra pada saat itu. Nah, disitulah terjadilah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, jadi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu tidak semudah itu. Banyak peristiwa-peristiwa yang mereka lalui, baik dari kekalahan Jepang, terus adanya badan pembentukan BPKI sampai ke PPKI, sampai peristiwa pengamanan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok yang kita kenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Jadi semua pengorbanan bangsa Indonesia itu banyak banget peristiwa-peristiwa itu sampai titik kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin itu saja materi mengenai sejarah kemerdekaan yang bisa saya sampaikan. Semisal dari tadi saya dalam menyampaikan kurang pas atau kurang berkenan, saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Ya, kami ucapkan terima kasih. Beri aplaus dulu untuk Ustazah Nurfayatun Hasanah. Materinya sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat membuat kita ini bernostalgia lagi ya, berputar ulang lagi ke belakang, menyaksikan bagaimana seperti kita kembali ke masa lalu, ya kan? Seperti kita kembali ke masa lalu menyaksikan peperangan, kemudian mulai dari pengasingan Presiden Soekarno, kemudian juga dari mulai perebutan kekuasaan negara kita, kemudian juga dari mulai diberikannya Indonesia kemerdekaan. Jadi bukan hadiah. Jadi negara Indonesia ini merdeka, tadi yang disampaikan oleh Ustazah Nurfa ini bukan hadiah dari Jepang, melainkan itu adalah benar-benar kemerdekaan murni yang berasal dari warga negara Indonesia itu sendiri, bukan hadiah ataupun bukan dari hasil ngalah ataupun yang lain. Memang sesuai dengan perjuangan negara Indonesia, banting tulang, jerih payah, nyawa jadi taruhan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang perlu kita perjuangkan negara kita. Jangan sampai di era sekarang negara kita ini diobok-obok, diacak-acak sama antek-antek yang nggak bermanfaat. Jadi oleh sebab itu kita sebagai generasi penerus bangsa, kita jaga NKRI ini, kita jaga keutuhan negara kita supaya tetap utuh, rukun seperti ini. Jangan sampai terpecah belah meskipun banyak adat istiadat yang melekat pada negara kita, tetap itu menjadikan kesatuan negara Republik Indonesia. Baik, itu saja tadi yang kami catat, banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nurfayatun Hasanah terkait sejarah kemerdekaan. Yang tadi awal saya baru tahu ini kalau sejarah ini asal katanya dari bahasa Arab yang artinya sajarotun ini. Saya baru tahu Ustazah, ini ilmu baru karena kita juga baru tahu, karena kita untuk sejarah kami kurang mendalami Ustazah. Jadi ini adalah ilmu buat kami yang belum tahu. Jadi kata sejarah itu berasal dari sajarotun yang artinya pohon. Pohon itu maknanya apa? Maknanya bisa tumbuh berkembang menjadi lebih baik dan lebih banyak lagi ke depan. Itu bukan berarti tumbuh banyak masalah, melainkan tumbuh banyak
hal-hal yang baru untuk diciptakan di negara kita. Sekarang saja 2024 negara kita sudah banyak berkembang, negara kita sudah banyak maju meskipun belum termasuk negara maju, melainkan negara berkembang terpesat ya, insya Allah. Jadi mulai transportasi, pembangunan dan lain sebagainya, negara kita tercatat sudah banyak melakukan hal-hal pembaharuan yang baik. Tentunya itu tak lepas dari peran-peran pemuda, kemudian peran-peran para pelajar, mahasiswa dan guru-guru, tak lupa juga para TNI dan lain sebagainya yang sudah mengaktifkan keamanan dan kenyamanan untuk negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya selanjutnya kami buka pertanyaan ya Ustazah Nurfayatun untuk satu Ustadz dan satu Ustazah. Jadi nggak usah banyak-banyak lah ya. Satu Ustadz dan satu Ustazah. Kami persilahkan kepada Ustazah, siapa ya Ustazah? Oh, Ustazah Maslika. Monggo silakan Ustazah Maslika, ingin ditanyakan. Di sana ada. Ini ada. Ya, Bu. Ayo, tafadhol Ustazah Maslika. Cukup Bu Aji. Oh, Ustazah Maslika atau Zasiska diwakili oleh anaknya. oh Ustazah Halimah. Ya, mari silakan. Ya, kameranya diarahkan tat. Nah, Ustazah Halimah tolong berdiri ya. Berdiri. Ayo silakan Ustazah. Izin bertanya ya, Ustazah Nurfa, terima kasih atas materi yang tadi disampaikan secara gamblang dan sangat luar biasa kerasnya sehingga kita yang mau istirahat aja kayak nggak bisa gitu ya. Suaranya panjang banget gitu luar biasa. Menggelegar. Ya. Jadi baik, yang ingin saya tanyakan terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini yang disampaikan kan pada masa lalu gitu biasa ya. Nah, sedangkan pada masa saat ini kita sedang di bulan Ramadan. Ada nggak sih kiat-kiat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini khususnya untuk mengenang tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia pada zaman dahulu? Itu Zah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya satu Ustadz lagi yang belum tanya. Ustadz Cahyoco, silakan. Oh, Ustadz Ajis ya, silakan Ustadz Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait tadi kan saya sudah sampaikan terkait sejarah dari bangsa Indonesia. Tadi kan undang-undang dasar kita sejarahnya itu kan awalnya itu namanya adalah Jakarta Charter, ya, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Dan terus ada perubahan di dalam Piagam Jakarta. Nah, kira-kira menurut saja apa hal yang bisa kita ambil, hikmah atau nilai yang bisa kita ambil dari perubahan dari Jakarta Charter ke dalam undang-undang dasar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada dua penanya. Yang pertama dari Ustazah Halimah, apa kiat-kiat kita untuk meneladani sejarah di bulan Ramadan gitu Ustazah ya. Kemudian dari Ustadz Ajis, apa sih hal yang bisa diambil atau hikmah faidah yang bisa diambil dari perubahan Piagam Jakarta gitu. Jadi silakan kepada Ustazah Nurfayatun Hasanah untuk bisa menjawab dari apa yang sudah ditanyakan. Kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk Ustazah Halimah dan Ustazah Aziz atas Ustadz Aziz yang telah menyampaikan pertanyaannya yang sangat luar biasa. Jadi di sini saya mulai menjawab mengenai pertanyaan dari Ustazah Halimah mengenai kiat-kiat. Iya, kiat-kiat sejarah di kiat-kiat yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan untuk sejarah kemerdekaan gitu. Mungkin ini menurut pendapat saya
jasa pahlawan atau kemerdekaan Indonesia. Jadi menurut saya kita perlu mempelajari apa saja sih sifat-sifat yang dilakukan oleh para tokoh bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat itu kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi ada juga para tokoh bangsa yang tidak hanya berasal dari pemerintahan atau dari kalangan bangsa saja, tapi di sini ada juga tokoh bangsa yang berasal dari para ulama. Jadi di situ banyak sekali para ulama menyebarkan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dengan cara yang sangat berbeda. Jadi di situ ada juga peran ulama menyebarkan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu dengan cara menafsirkan atau memberikan kajian-kajian moral kepada para bangsa Indonesia untuk memberikan semangat mengenai kemerdekaan Indonesia. Jadi amalan yang kita bisa pakai di bulan Ramadan itu mengenai bagaimana sih caranya untuk memberi keyakinan terhadap teman-teman kita atau diri kita sendiri mengenai perlunya untuk mengenang kemerdekaan Indonesia dengan cara memberikan amalan-amalan yang menurut kita itu sangat baik di bulan Ramadan tersebut. Itu mungkin menurut saya Ustazah. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Sunarto? Moderator kok ngasih tambahan ini. Ya gitu, jadi yang disampaikan oleh Ustazah Nur Fayatun, Ustazah Halimah terkait kiat-kiat kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini mengenai sejarah. Ini tentunya kalau kita kembali ke sejarah, tentu kita kembali lagi ke masa lampau. Apalagi kitab suci kita itu juga termasuk sejarah ya. Kitab suci Al-Quran itu termasuk sejarah yang harus kita jaga, meskipun sudah dijaga Allah nanti sampai hari kiamat ya. Jadi sejarah pun itu banyak mencatatkan bahwasanya di Al-Quran sendiri itu banyak kisah-kisah, dari mulai kisah Qarun, kemudian kisah Ashabul Kahfi, kemudian ada juga sejarah kisahnya Ashabul Ukhdud dan lain sebagainya. Itu banyak sekali yang dikisahkan, sejarah yang dituliskan dalam Al-Quran yang patut kita teladani tentunya di era modernisasi sekarang. Tak lupa juga kita wajib mensyukuri atas apa yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kita untuk memerdekakan negara Indonesia. Dan kiat-kiatnya yakni kita selalu menjaga NKRI ini supaya utuh, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kenegaraan kita, sosial, budaya jangan sampai dilupakan, karena di negara kita ini banyak sekali beragam suku, budaya yang itu tidak bisa kita tolak, yang mana itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Mau bagaimanapun negara Indonesia ya beginilah adanya. Banyak sekali perselisihan, banyak sekali budaya, suku dan hal-hal yang beraneka ragam. Tentunya itu menjadikan kita supaya menjadi manusia yang syukur, bukan manusia yang kufur terhadap nikmat Allah. Karena nikmat Allah yang diberikan untuk bangsa Indonesia ini adalah berupa kemerdekaan. Tanpa adanya kemerdekaan pada saat ini kita tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya kajian pada pagi hari ini, nikmatnya kita berpuasa. Mungkin kita jangan-jangan suruh tanam paksa sama Belanda sama Jepang ya. Jadi ini adalah suatu kiat kita untuk mensyukuri sejarah-sejarah yang dilakukan, yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Mungkin itu, terima kasih. Beri aplaus dulu dong untuk saya. Baik, selanjutnya ini Ustazah, ada pertanyaan dari Ustadz Aziz mengenai apa faidah atau hikmah yang bisa diambil dari perubahan Piagam Jakarta tadi. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Ustadz Aziz mengenai hikmah dari perubahan dari Piagam Jakarta ke Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi kita ketahui bahwa di Piagam Jakarta di alinea pertama kalau nggak salah di situ menyebutkan bahwa tadinya ada penyebutan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban dengan syariat
alinea 4 dengan syariat-syariat Islam. Nah, awalnya alinea keempat di Piagam Jakarta itu juga tertuang di dalam Pancasila juga. Sebelumnya itu di yang pertama mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya itu penyebutannya adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam tersebut. Jadi di sini ada revisi atau perbaikan yang dilakukan oleh para tokoh kita mengenai sila pertama atau Piagam Jakarta yang ada di alinea keempat, yang dimana kita menyadari di Indonesia ini sampai sekarang tidak hanya agama Islam yang berkembang di Indonesia. Jadi banyak agama yang bisa berkembang di Indonesia saat ini. Jadi banyak sekali agama-agama yang berkembang atau yang ada di Indonesia, tidak hanya agama Islam. Jadi perubahan dari ketuhanan yang Maha Esa menjadi dengan perubahan dari ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan kewajiban syariat menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu memiliki makna yang berat. Di situ kita meyakini atau berpendapat bahwa tidak hanya agama Islam yang ada di situ. Jadi para tokoh itu mengubahnya dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Jadi di situ kaidahnya adalah adanya toleransi beragama. Itu Ustaz. Ya, begitu Ustaz Ajis. Jadi yang disampaikan sudah dijawab sudah ya dengan Ustazah Nurfa. Adanya hikmah perubahan Piagam Jakarta ini adalah untuk toleransi beragama. Jadi kalau di Indonesia ini kan banyak agamanya, ada Islam paling besar, bahkan di Indonesia ini Islam terbesar nomor 1 di dunia ya. Tentunya diikuti dengan agama-agama lain, ada Kristen, ada Hindu, ada dan lain sebagainya. Jadi itu terima kasih Ustazah Nurfa atas materi yang sudah diberikan. Sekali lagi beri aplaus untuk Ustazah Nurfa dan kita semua. Demikian untuk materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nurfayatun Hasanah terkait tema mengenai sejarah kemerdekaan negara Indonesia yang sudah disampaikan tadi. Kami ucapkan terima kasih, kami ucapkan yang sebesar-besarnya apa yang sudah disampaikan. Semoga menjadi amal jariah kita semua, khususnya kepada Ustazah Nurfayatun Hasanah, menjadi ilmu bagi yang belum mengetahui, bagi yang belum mempelajari, bahkan lupa mungkin untuk. Jadi ini tadi diingatkan, bahkan tadi juga saya dapatkan ilmunya juga tadi. Nah, bahwasanya ada bendera Jepang. Apa nama bendera Jepang tadi? Honi Hinomaru. Nah, ini bendera Jepang yang ini ilmu ini. Karena kalau tidak dijelaskan tadi kita nggak mungkin tahu apa bendera Jepang namanya tadi ya. Jadi Honi Hinomaru. Nah, sejarah juga ini perlu mencatatkan untuk kita semua yang belum paham, belum mengetahui, karena sepertinya meremehkan sejarah ya, meremehkan sejarah. Jadi jangan sampai kita melupakan sejarah. Jas merah ya. Itu terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Nurfa. Mungkin ini saja, nanti akan setelah ini ada lanjut dengan pemateri kita yang paling kompeten ini di SMP Al-Ghifari terkait mengenai kesehatan. Ya, Ustadz Muhammad Mandala Putra Marga MPD di Yogyakarta pada tahun 2019 insya Allah nanti akan diisi. Sebelum ini kami tutup terlebih dahulu untuk materi kita yang pertama. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku moderator pada pagi hari ini banyak kesalahan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.